Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, jumpa lagi dengan saya Bapak Misranto. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini ya, marilah kita berdoa dulu. Semoga kita selalu diberi kelancaran dan kemudahan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni wahma. Amin. Baiklah, mari kita teruskan. Ini adalah video pembelajaran yang kedua ya. Kemarin sudah saya tekankan bahwa bab 1 itu adalah bab yang penting, merupakan dasar dari mempelajari IPA. Untuk itu akan saya perdalam lagi ya untuk bab 1 ini, yaitu mengenai pembahasan soal-soal ya. Oke, latihan soal bab 1 yang mengenai objek IPA dan pengamatannya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah paham materi yang kita berikan kemarin, tapi mungkin ada juga yang masih belum begitu mengerti. Untuk itu maka tidak ada salahnya kalau sekarang kita latihan soal ya. Latihan ini sebenarnya sudah saya berikan kemarin di catatan yang saya bagikan ya. Tapi untuk kalian lebih memahami lagi, marilah kita bahas bersama-sama ya. Sekarang coba kita lihat soal yang pertama. Ahmad meneliti pertumbuhan tanaman jagung dengan cara mengukur tinggi tanaman setiap 3 hari sekali. Termasuk jenis keterampilan proses apakah yang dilakukan oleh Ahmad tersebut? Ya, kalau kita lihat ya, di sini ada mengukur, berarti ini pengukuran ya. Pengukuran adalah merupakan keterampilan proses dari apa? Mengamati atau pengamatan ya. Kemudian kita menginjak soal berikutnya ya. Soal yang kedua. Dari hasil pengamatan menggunakan mikroskop, diketahui suatu bakteri mempunyai ukuran 1 mikron. Berapa meter ukuran bakteri tersebut? Nah, kalau kita lihat coba. Kalian lihat di tabel di LKS halaman 5 ya. Di situ ada tabel seperti ini. Kalau kita lihat di sini ada awalan simbol kelipatan ya. Yang dimaksud awalan ini adalah misalnya ini untuk besaran panjang. Tera berarti tera meter, giga gigameter, kilo kilometer, desi desimeter, mili milimeter begitu ya. Begitu juga kalau ukuran massa misalnya berarti tera, gram, gigagram, megagram, kilogram, hektogram dan seterusnya. Nah, ini coba kita lihat untuk ukuran panjang. Ini dengan meter karena di sini ukuran meter berarti ukuran panjang. Kira-kira di mana letak meter tuh? Letak meter itu antara deka dan desi. Di sini ya kira-kira ya, letaknya di sini. Nah, berarti kalau deka ini 10 kali lipatnya. Nah, kalau hekto berarti 10 pangkat 2. Kilo 10 pangkat 3 atau 1000 ya. Jadi 1 kilo itu sama dengan 1000 meter. Begitu juga kalau yang ke bawah. Berarti kalau desi itu 1/10, senti 1/100, mili 1/1000. Berarti 1 mili sama dengan 1/1000 meter. Kalau kita lihat ini bakterinya ukurannya 1 mikron. Nah, di sini mikro 1/1 juta atau 10 pangkat min 6 ya. Berarti jawabannya 1 mikron sama dengan 10 pangkat min 6 meter atau 1/1000 meter. Sudah jelas ya? Sekarang kita coba menginjak soal yang ketiga. Perhatikan kegiatan berikut. 1. Santi membuat roti menggunakan 500 gram tepung terigu. 2. Ayah membeli tanah seluas 1.400 meter persegi. 3. Via latihan berenang selama 1,5 jam. 4. Sopir menyetir mobil dengan kecepatan 60 meter per detik. Mana kegiatan yang menunjukkan penerapan besaran pokok dan mana penerapan besaran turunan? Coba mari kita teliti satu persatu. Santi membuat roti menggunakan 500 gram tepung terigu. 500 gram berarti menunjukkan massa. Berarti di sini hanya besaran massa saja. Berarti termasuk penerapan besaran pokok.
masanya 500 gram, berarti satuannya gram. Nomor 2, ayah membeli tanah seluas 1.400 meter persegi. Di sini ada kata-kata seluas, berarti besarannya adalah luas. Luas adalah besaran turunan. Luas kan dari panjang kali lebar, berarti besaran turunan. Satuannya meter persegi. Yang ketiga, via latihan berenang selama 1,5 jam. Lama ini adalah selang waktu lama itu ya. Berarti besaran pokok waktu saja, tidak ada besaran yang lain. Satuannya apa? Jam. Nah, kemudian yang keempat, sopir. Yang keempat ya, sopir menyetir mobil dengan kecepatan 60 meter per detik. Nah, kecepatan ini besarannya kecepatan. Kecepatan adalah besaran turunan, yaitu dengan satuannya meter per detik. Jadi jarak dibagi waktu kecepatan itu. Nah, dari penjelasan tadi sudah jelas bahwa mana yang besaran penerapan dan mana yang menunjukkan penerapan besaran pokok dan mana yang penerapan besaran turunan. Kalau kita lihat adalah nomor 1 dan 3 penerapan besaran pokok, sedangkan nomor 2 dan 4 penerapan besaran turunan. Sekarang coba soal yang keempat. Konversikan satuan-satuan berikut. Ya, coba kita lihat. Kilogram dikonversikan menjadi ton. Seperti kalian ketahui waktu di SD ya, bahwa 1 ton sama dengan 1.000 kilogram. Ya, 1 ton sama dengan 1.000 kilogram. Berarti kalau 50 kilogram untuk dijadikan ton bagaimana? Caranya adalah dibagi 1.050 kilogram dibagi 1.000 sama dengan 0,05 ton. Ya, 50 per 1.000 sama dengan 0,05 ton. Udah jelas ya? 0,05 ton itu bisa juga ditulis dengan 5 kali 10 pangkat min 2 ton. Kemudian yang berikutnya, konversikan sentimeter ke kilometer. Ayo, kalau kita lihat, waktu di SD sudah diterangkan ya bahwa 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Lihat yang tadi, di tabel satuan tadi ya. Jadi 1 kilometer sama dengan 1.000 meter. Nah, 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti jaraknya antara cm ke kilometer ini adalah 10 pangkat 5. Nah, berarti bagaimana caranya menjadikan cm ke kilometer? Yaitu dibagi 10 pangkat 5 atau dibagi 100.000, betul. Jadi 3.000 dibagi 100.000 sama dengan 0,03 km. Sudah jelas ya? Kemudian berikutnya, konversikan detik ke menit. Nah, 1 detik. 1 menit ada berapa detik? 1 menit ada 60 detik. Berarti tinggal bagi aja. Dibagi 60. Berarti 2.400 detik dibagi 60. Jadi suruh mengonversikan nih. 2.400 detik ada berapa menit? Nah, caranya 240.000, keliru saya. 240.000 detik jadi berapa menit? Caranya tinggal 240.000 dibagi 60. Ada berapa menit? Ada 4.000. 240.000 dibagi 60 sama dengan 4.000 menit atau 4 kali 10 pangkat 3 menit. Oke, kita lanjutkan berikutnya ya. Soal nomor 5. Jarak rumah Adi ke sekolah 3.500 meter. Ia berangkat ke sekolah naik sepeda dari rumah pukul 6.00 sampai sekolah pukul 6.30. Berapa kilometer per jam kecepatan sepeda Adi? Coba kalau kita lihat di sini ya. Jaraknya 3.500 meter. Kemudian waktunya jam 6 sampai 6.30. Padahal yang diminta ini kecepatannya adalah dalam bentuk kilometer per jam satuannya. Berarti ini yang meter harus dijadikan kilometer, yang waktunya 30 menit ini ya dijadikan jam ya. Coba kalau kita
rinci lagi ya, diketahui jaraknya 3.500 meter. Berarti ada 3,5 kilometer, sama dengan 3,5 kilometer ya. Waktunya 30 detik, sama dengan setengah jam. Yang ditanya adalah kecepatan. Kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti 3,5 dibagi setengah, sama dengan 7 km per jam. Jadi kecepatannya adalah 7 km per jam. Kemudian soal berikutnya ya, nomor 6 ya. Berapakah hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh gambar berikut? Kalau kita lihat ini adalah gambar pensil, misalnya ini gambar pensil. Ini alat ukurnya apa? Bisa penggaris atau meteran. Ini satuannya yang 1, 2, 3 ini berarti dalam bentuk sentimeter ya. Kalau kita lihat ini di berapa panjangnya ada berapa ini? Kurang dari 5, tidak sampai 5 cm ya, tapi lebih dari 4. Tinggal hitung aja. Berarti 4, berapa ini? 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. 4,9 cm. Udah ngerti ya caranya gitu aja sederhananya. Tapi memang ya nggak akurat bener. Tapi lumayan. Kalian tidak bisa mengetahui secara kasar ukurannya adalah 4,9 cm. Kemudian yang lebih teliti lagi ini apa? Kalau kita lihat apa ini? Ini adalah lengan dari neraca. Betul, lengan dari neraca atau skala dari neraca Ohaus. Ini letak lengannya itu ada yang di depan, di tengah atau di belakang. Ini masing-masing timbangan berbeda versinya ya. Tapi caranya gampang aja, tinggal menjumlah aja, nanti tinggal menjumlah. Terus mungkin ada yang tanya, Pak ini caranya menggunakannya bagaimana cara menggunakan timbangan ini gitu. Ya awalnya ini antingnya ini di-setel ke 0 semua ya. Semuanya diletakkan di 0, kemudian di sebelah sana ya, masanya yang mau ditimbang itu diletakkan. Kemudian antingnya ini digeser. Yang pertama kali digeser adalah yang masanya paling gede. Yang skalanya paling gede. Di sini kalau kita lihat skalanya yang paling gede adalah 0, 100, 200, 300. Digeser dulu misalnya sampai 100. Oh, ternyata kok lebih beratan lengannya dibanding beratan masanya. Berarti kalau lebih digeser 100, lebih besar bobotnya atau masanya lebih besar lengannya, berarti bobotnya nggak sampai 100. Kalau nggak sampai 100 bagaimana? Dikembalikan lagi ke 0. Baru kemudian yang digeser adalah skala berikutnya, yaitu skala yang puluhan, 30, 40, 50, 60, dan seterusnya. Ini kita geser sampai, misalnya sampai 60. Ternyata masih beratan lengannya dibanding massa barangnya yang ditimbang. Maka diundurkan lagi ke 50. Setelah diundurkan ke 50, ternyata berat barangnya, lebih berat barangnya. Nah, untuk menyeimbangkan, kita geser yang skalanya paling kecil. 0 sampai 10 ya. Kita geser, ternyata ketemunya di 5, berapa ini? 5,5. Nah, ini tinggal jumlah berarti. 0 ditambah 50 ditambah 5,5. Kok bisa 5,5? Bagaimana? Ini kan skala 5. Ini 6. Tengah-tengahnya ini, antingnya ngambil tengah-tengah, berarti 5,5. Berarti ketemunya adalah 55,5 gram. Sudah jelas ya? Kemudian yang berikutnya, nah ini gambar apa ini? Skala untuk apa? Mikrometer sekrup. Betul. Mikrometer sekrup. Kalau kita lihat, ini skala utamanya yang di atas ini ya. 1, 1,5, ya, 1,5, 1, 1,5, 2, dan seterusnya 4, 4,5, 5, 5,5. Berarti skala utamanya ini di 5,5. Kemudian skala noniusnya berapa kita lihat? Setengah, 1,5, 2,5, 3,5, 4,5, 5,5. Nah ini, oh ini skala utama ini skala utama ini. Skala noniusnya yang sebelah sini. Skala noniusnya yang sebelah sini ini menunjukkan angka berapa yang urut dengan skala utama nih, garis yang ada di garis skala utama. Ini menunjukkan angka berapa? 5, 6, 7. 7 ya ini ya. Karena ini 5, ini 10. 5, 10 berarti sini itu
7. Tinggal ngalikan aja 7 kali 0,01 mm. Jadi hasilnya adalah 5,5 ditambah 0,07. Jadinya maka 5,57 mm. Udah gitu aja ya intinya ya. Mungkin sudah paham dari penjelasan itu. Nanti kalau kurang paham silahkan tanya. Tetap semangat belajar di rumah ya, jangan bosan-bosan. Dan ibadahnya dijaga terus. Jangan sampai kendor. Belajarnya juga terus. Setiap tugas yang diberikan guru tolong dikerjakan dengan baik. Ya, saya pikir itu aja mungkin untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.